Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa ya? Dengan Mbak Ina. Alamat rumahnya mana, Mbak? Alamat saya di Serendi, Pekalongan, Bu. Kalau boleh tahu, Mbaknya kuliah apa kerja? Masih kuliah. Kuliah semester berapa? Semester akhir Di universitas mana, Mbak? di IAIN Pekalongan. Sebentar lagi ya, berarti mau sudah. Iya, Bu, lagi nyicil skripsi. Baik. Sebelumnya apakah Mbak Indah sudah kenal sama saya? Kebetulan saya sudah kenal dengan Ibu. Baik. Di sini saya akan memperkenalkan diri ya, walaupun Mbak Indah sudah kenal, tapi biar lebih akrab lagi. Di sini saya sebagai mahasiswa UPS, nama saya Nabila Nur Afifah dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik. Sesuai kesepakatan kemarin ya, pelaksanaan bimbingan dan konseling ini itu waktunya hanya 10 menit. Tetapi jika dalam waktu 10 menit itu masih kurang untuk Mbak Indah, nanti bisa lanjut ke sesi berikutnya, sesi 2 dan sesi ketiga. Kalau misal permasalahannya belum selesai pada hari ini karena waktunya hanya 10 menit. Kemudian, apakah Mbak Indah sudah pernah melakukan bimbingan konseling sebelumnya? Untuk saat ini sebelumnya belum pernah melaksanakan konseling, Bu. Baik. Jadi karena memang belum pernah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan dan konseling ini itu fungsinya untuk membantu seorang klien dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi nanti di sesi bimbingan konseling ini ada 3 azas. Azas pertama, azas keterbukaan, azas kerahasiaan, dan azas kesukarelaan. Azas keterbukaan itu berarti nanti si klien itu mampu menjelaskan mengenai permasalahan yang dihadapinya terhadap si konselornya. Kemudian yang azas kerahasiaan itu nanti si klien nggak perlu khawatir hasilnya akan kebongkar, karena di sini nanti tidak akan bakal terbongkar, karena yang tahu itu nanti hanya saya, konselornya, kemudian mbaknya, dan kemudian Allah. Gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini, Bu, untuk permasalahan saya itu, Bu, kan kalau malam itu susah tidur, tapi giliran berangkat ke kampus paginya itu jangan, Bu. Jadi permasalahannya Mbak Indah ini begadang ya? Iya, Begadang, dan kalau di kampus itu ngantuk. Terus bisa dijelaskan lebih detailnya lagi yang mengakibatkan Mbak Indah itu begadang dan di kampus itu ngantuk itu seperti apa? Sebelumnya kan misal kalau di kampus kan berangkat pagi, kadang kan jadwalnya berangkat jam 10 kayak gitulah. Terus kan kalau selesai pulang kampus kan biasanya ada organisasi, karena saya kebetulan ikut organisasi di kampus. Setelah itu organisasi di kampus kan saya mengikuti kadang sampai sore, Bu. Setelah itu
kalau pulang itu capek, terus kalau malam kan ada tugas, kemudian saya mengerjakan tugas biasanya itu sambil musikan sampai larut malam, soalnya kalau nggak musikan itu nggak bisa mengerjakan tugas. Jadi permasalahannya tuh karena ikut organisasi ya. Kalau Iya. boleh tahu organisasinya apa saja ya yang diikuti? Itu organisasi kayak jurnal, Ya, kemudian kemudian sama pemelawas kayak keindahan alam itu sih. Iya. oh seperti itu. Jadi Mbak Indah ini begadang mengerjakan tugas sambil dengerin musik ya. Ya, Apakah memang dari dulu itu selalu seperti itu ketika mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik? iya, kalau mengerjakan tugas itu sambil mendengarkan musik. Kalau nggak mendengarkan musik itu kayak ada yang kurang gitu sih, Bu. Kalau boleh tahu, sejak kapan kalau di kampus itu ngantuk, tapi kalau enggak di kampus enggak ngantuk gitu? Biasanya kan kalau tadi kan mulai jam pelajaran itu jam 7, jam pertama itu kan jam 7 dimulai. Kemudian kalau di kampus itu di kelas kan ngantuk banget, tapi giliran udah kelar itu mata kuliah di luar itu udah nggak ngantuk lagi, Bu. Jadi semisal di kantin gitu ya? Iya. Mungkin karena waktu di kantin itu rame ya, terus kumpul sama teman-teman, jadi nggak mengakibatkan ngantuk ya. Kalau di kelas kan mungkin kan suasananya hening, terus mendengarkan dosen menjelaskan materi, jadi kitanya hawanya itu ngantuk ya. Kalau di kantin kan mungkin kan kita sambil bercanda, terus bercerita, jajan gitu ya mungkin ya. Baik, terus kemudian Mbak Indah ini berarti sudah pernah belum ketika diusahain tidak begadang, apakah bisa, apakah gimana? Udah pernah ya, kan misalnya mengerjakan tugas nggak musikan itu bawaannya itu ngantuk, Bu. Jadi langsung otomatis itu langsung ke bawah tidur karena misalnya udah dekat sama kasur. Tapi kalau ada musik enggak. Jadi sudah itu ya, udah pernah ya. Karena memang setiap orang itu dalam belajar ataupun mengerjakan tugas itu pasti berbeda-beda, pasti caranya itu berbeda-beda. Ada yang mungkin sambil nonton TV, ada yang dengerin musik, terus ada yang harus benar-benar di ruangan yang hening gitu. Mungkin Mbak Indah ini tipenya yang itu ya, sambil dengerin musik, jadi itu fokus gitu. Tapi dengan dampaknya apakah sudah dirasakan? Sudah, itu mengakibatkan ngantuk, jadi kan susah tidur, Bu, pas malam. Oke, solusi dari saya lebih baik walaupun belajarnya bisa sambil dengerin musik, itu nanti tidak, kalau sudah selesai nanti musiknya dimatikan, jadi nanti Mbak Indah itu tidur. Jadi kalau udah selesai musik dimatikan, berusaha untuk tidur, dan insya Allah nanti bisa kok terbiasa ketika selesai mengerjakan tugas nanti musiknya dimatiin.
gitu. Insya Allah di kampus nanti nggak akan ngantuk ketika di kelas ya. Kalau di kantin kan nggak mungkin ya. Ya, karena Kemudian apakah ada permasalahan yang nggak mau dibahas lagi? iya Bu, sudah tidak ada lagi. Solusi dari saya diterima atau apakah perlu ditanyakan lagi atau Enggak, solusi dari itu akan coba saya laksanakan. Nanti saya akan belajar sambil musikan. Cuman kalau mau itu nanti saya akan melakukan musiknya. Baik. Jadi karena waktunya sudah 10 menit ya mungkin ya. Ya. Jadi saya akhiri di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.